Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ebe. Hari ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 6 semester 1. Yuk, kita simak pembahasan soal-soal IPA kelas 6 semester 1. Disimak ya, jangan di-skip. Tema 1. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui proses A. Spora, B. Okulasi, C. Tunas daun, D. Penyerbukan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini penampang bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, dan putik bunga ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, dan 1. C. 4, 3, 2, dan 1. D. 4, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. Contoh pelestarian in situ adalah A. Suaka Marga Satwa, B. Taman Safari, C. Penangkaran, D. Kebun Botani. Jawaban yang tepat adalah Suaka Marga Satwa, A. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar binatang langka. Hewan langka pada gambar tersebut banyak diburu untuk dimanfaatkan titik-titik. A. Kepalanya, B. Cakarnya, C. Kulitnya, D. Gadingnya. Jawabannya gadingnya, D. Soal kelima. Perhatikan nama hewan berikut. 1. Sapi, 2. Ayam, 3. Kambing, 4. Burung. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya 1 dan 3. Soal nomor 6. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik ke atas titik-titik. Jawabannya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Hewan di atas berkembang biak dengan cara, jawabannya ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Soal nomor 8. Cara berkembang biak dengan melahirkan disebut, jawaban vivipar. Soal nomor 9. Komodo merupakan salah satu hewan langka yang hanya ada di Indonesia, yaitu di titik-titik. Jawaban Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Soal nomor 10. Oleh karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya, maka dilakukan pelestarian titik-titik. Jawaban ex situ. Tema 2. Soal nomor 1. Perhatikan nama-nama tumbuhan berikut. 1. Kangkung, 2. Pakis, 3. Eceng gondok, 4. Kaktus. Contoh tumbuhan air ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya 1 dan 3, B. Soal nomor 2. Tumbuhan pada gambar di atas hidup di daerah titik-titik. A. Panas, B. Air, C. Kering, D. Lembab. Jawabannya D, karena ini tumbuhan paku. Soal nomor 3.
Lapisan minyak pada bulu hewan seperti gambar tersebut berguna untuk titik-titik. A. Mengelabui musuh. B. Membantu mencari makanan. C. Memudahkan berenang. D. Membuat bulunya tetap kering ketika berenang. Jawabannya D. Soal nomor 4. Berikut beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan tenaganya. 1. Kuda menarik delman. 2. Gajah menarik pedati. 3. Kerbau membajak sawah. 4. Sapi mengangkut kayu. Nama hewan yang sesuai dengan manfaatnya ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Jawabannya 1 dan 3. Soal nomor 5. Di bawah ini yang tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan adalah A. Perlindungan hewan dan tumbuhan dari kepunahan. B. Pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. C. Perburuan dan penebangan liar. D. Pengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jawabannya C. Soal nomor 6. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Jawabannya tumbuhan hidrofit atau tumbuhan air. 2. Tumbuhan higrofit atau tumbuhan di tanah lembab. 3. Tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tanah kering. Soal nomor 7. Tumbuhan di lingkungan kering mampu menyimpan air di dalam. Jawabannya yang paling utama untuk menyimpan air adalah di bagian batang. Dia juga bisa menyimpan air di bagian akar. Soal nomor 8. Buah kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat. Jawabannya minyak goreng. Soal nomor 9. Cara hidup hiena adalah dengan titik-titik bersama rekan-rekannya. Jawabannya berkelompok. Soal ke-10. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan adalah titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Jawabannya jahe, kunyit, kumis kucing, dan banyak lagi anak. Tema 3. Soal pertama. Salah satu sumber listrik adalah A. Batu baterai. B. Lampu. C. Bohlam. D. Saklar. Sumber listrik di sini adalah batu baterai. A. Soal nomor 2. Rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang disebut A. Rangkaian seri. B. Rangkaian paralel. C. Rangkaian campuran. D. Rangkaian seri paralel. Jawabannya rangkaian seri. Soal nomor 3. Berikut yang merupakan kelebihan rangkaian paralel adalah A. Lebih hemat biaya pembuatan. B. Pembagian listrik merata. C. Lebih mudah dibuat. D. Lebih stabil. Jawabannya pembagian listriknya merata sehingga dia sama terang. Soal nomor 4. Rangkaian listrik pada gambar disusun secara A. Paralel. B. Seri. D. Ganda. Jawabannya paralel karena dia bercabang. Soal nomor 5. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah A. Lampu A menyala. B. Lampu A, B, dan C padam. C. Lampu A, B, dan C menyala. D. Lampu B dan C menyala. Jawaban yang tepat adalah B karena rangkaian seri. Soal nomor 6. Arus mengalir melalui satu cabang. Hal tersebut merupakan rangkaian. Jawabannya rangkaian seri. Soal nomor 7.
Rumah penduduk menggunakan rangkaian listrik ... Jawabannya rangkaian paralel. Soal nomor 8. Rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian ... Jawabannya rangkaian paralel. Soal nomor 9. Jika saklar dibuka, maka yang terjadi adalah ... Jawabannya seluruh lampu padam. Soal nomor 10. Jika saklar 2 diputus, maka lampu yang menyala adalah nomor 4 dan 5. Tema 4. Nomor 1. Bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat adalah ... A. Paramagnetik, B. Feromagnetik, C. Diamagnetik, D. Non-magnetik. Yang sangat kuat berarti feromagnetik. Jawabannya B. Soal nomor 2. Sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang jika magnet tersebut ... A. Dipanaskan, B. Dialiri arus listrik bolak-balik, C. Dipukul-pukul, D. Digosokkan pada batang besi. Jawabannya D. Soal nomor 3. Perhatikan benda-benda berikut. 1. Paku, 2. Pensil, 3. Penggaris plastik, 4. Karet penghapus, 5. Klip kertas. Benda yang dapat ditarik oleh magnet ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 1 dan 5. Jawabannya D. 1 dan 5. Soal nomor 4. Kaca termasuk benda ... karena tidak dapat ditarik oleh magnet. A. Statis, B. Dinamis, C. Magnetis, D. Non-magnetis. Jawabannya D. Karena tidak dapat ditarik, otomatis dia benda non-magnetis. Soal nomor 5. Salah satu sifat magnet adalah ... A. Mempunyai 2 kutub yang tidak senama, B. Dapat menarik sesama jenis, C. Kutub senama yang berdekatan akan tarik-menarik, D. Kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Jawabannya D. Soal nomor 6. Kompas, dinamo, dan telepon merupakan alat-alat yang menggunakan ... Jawabannya menggunakan magnet. Soal nomor 7. Magnet yang kuat terbuat dari ... Jawabannya dari besi. Soal nomor 8. Induksi, gosokan, dan elektromagnetik merupakan cara membuat ... Jawabannya cara membuat magnet. Soal nomor 9. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga disebut benda ... Jawabannya benda non-magnetik. Soal nomor 10. Perhatikan alat-alat berikut ini. Alarm, dinamo, gunting, mikrofon. Alat yang tidak menggunakan magnet adalah ... Jawabannya gunting. Tema 5. Soal nomor 1. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan A. Turbin, B. Generator, C. Dinamo, D. Sel surya. Jawabannya generator. Soal nomor 2. Pembangkit listrik yang memanfaatkan beda tinggi dan jumlah debit air per detik yang ada di aliran atau sungai adalah
A. PLTA, B. PLTG, C. PLTMH, D. PLTU. Jawabannya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Soal nomor 3. Keberadaannya yang berlimpah membuat Indonesia berpotensi menggunakannya sebagai sumber energi alternatif. Sumber daya yang dimaksud adalah titik-titik. A. Angin, B. Air, C. Gas alam, D. Sinar matahari. Jawabannya sinar matahari. Soal nomor 4. Kegiatan berikut yang merupakan langkah menghemat energi listrik adalah A. Mengganti lampu pijar dengan lampu neon, B. Mematikan semua lampu listrik pada malam hari, C. Membangun sumber energi listrik yang baru, D. Mengganti lampu listrik dengan lampu minyak. Jawabannya mengganti lampu pijar dengan lampu neon. Soal nomor 5. Cara menghemat listrik menggunakan pendingin ruangan yaitu titik-titik. A. Menyalakan AC dengan membuka ruangan. B. Selalu menyalakannya terus-menerus. C. Mematikan AC jika ruangan sudah tidak digunakan. D. Mematikan AC jika mati listrik. Jawabannya C. Soal nomor 6. Mematikan lampu pada siang hari merupakan salah satu cara untuk menghemat energi titik-titik. Jawabannya energi listrik. 7. Akibat jika pasokan listrik habis yaitu jawabannya terhentinya semua kegiatan yang mengandalkan energi listrik dan ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Soal nomor 8. Salah satu alasan penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif adalah tidak menyebabkan titik-titik. Jawabannya polusi udara dan persediaannya tidak akan habis. Soal nomor 9. Contoh upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung upaya pemerintah menghemat pengeluaran dalam hal listrik adalah dengan menghemat penggunaan titik-titik. Jawabannya menghemat listrik. Soal nomor 10. Setrika listrik saat ini telah dilengkapi dengan alat yang menghidupkan dan mematikan aliran listrik secara otomatis, sehingga penggunaan listrik menjadi lebih titik-titik. Jawabannya lebih hemat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi anak-anak ibu yang hebat, yang soleh dan soleha. Semoga sukses ujian semester 1-nya. Sampai ketemu di semester 2. Salam hangat dari Bu Ebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.